Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Angelina dengan NIM C1F021079 dari kelas R11. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul akad istisna. Masuk ke materi pertama tentang pengertian akad istisna. Akad istisna muncul jika suatu perusahaan atau penjual mengerjakan atau memproduksi barang yang dipesan dengan menggunakan bahan baku dari perusahaan atau penjual itu sendiri. Dan akad ini dikatakan sah apabila harga telah ditetapkan di awal atau saat terjadi dengan penjual menjelaskan spesifikasi kepada pembeli dan sepakat. Berbeda dengan akad salam, pada akad istisna transaksi pembayaran bisa dilakukan di muka saat proses akad dicicil sesuai kesepakatan ataupun di belakang batas akad yang telah ditentukan. Menurut PSAK, akad istisna adalah akad jual beli dalam dengan sistem pemesanan suatu barang tertentu dengan kriteria atau detail yang diminta oleh pembeli, dan hal itu memiliki kesempatan bersama antara penjual dan pembeli. Kriteria barang pesanan akad istisna. Yang pertama, diperlukannya proses untuk pembuatan barang yang dipesan setelah akad disepakati. Yang kedua, barang yang dibuat harus sesuai dengan permintaan pembeli, bukan barang atau produk yang dibuat massal atau dibuat dengan skala besar. Yang ketiga, penjual harus memahami dan mengerti betul terkait dengan karakteristik yang umum, yakni meliputi jenis, kualitas, spesifikasi teknis, dan juga kuantitas. Selanjutnya, syarat akad istisna. Yang pertama, ada pihak yang berakad, adanya kerelaan atau keridaan dari dua belah pihak, adanya pernyataan kesanggupan dari pihak produsen, penjual, atau pembuat untuk membuatkan barang yang dijual. Yang kedua, ada objek. Dewan Syariah Nasional menyebutkan fatwa terkait dengan ketentuan barang pada jual beli istisna, yaitu yang pertama harus jelas ciri-cirinya dapat diakui sebagai hutang, yang kedua jelas terkait spesifikasi, yang ketiga barang atau objek ini diserahkan pada pembeli di kemudian hari, yang keempat untuk penyerahan sendiri juga harus sesuai kesepakatan seperti waktu dan tempatnya. Yang kelima, mustasni tidak diperbolehkan menjual barang yang dibelinya sebelum menerima barang tersebut. Yang keenam, sesuai dengan kesepakatan juga bahwa barang tidak dapat ditukar kecuali sudah ada persetujuan dari sani atau mustahnis. Yang ketujuh, jika saat barang diterima kemudian adanya ketidakcocokan seperti perjanjian di awal, maka mustasni atau pembeli diperbolehkan untuk memilih melanjutkan atau mematahkan akad. Selanjutnya, rukun akad istisna. Untuk rukun pada akad istisna tidak jauh berbeda dengan akad salam, yakni adanya produsen atau penjual atau pembuat, kemudian adanya pembeli, konsumen atau pemesan, adanya barang sebagai objek yang diperjualbelikan, lalu kejelasan harga yang sudah disebutkan saat awal akad diadakan, dan yang utama adalah sigat atau ijab kabul atau akad yang dilakukan antara sani dan mustasni. Pengungkapan akad istisna. Pada PSAK 104 diterangkan bahwa hal yang diungkap penjual pada laporan keuangan tidak hanya terbatas pada metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak, metode untuk menentukan presentasi penyelesaian kontrak berjalan, rincian piutang berdasarkan kuantiti, quality, dan tempo waktu. Sedangkan pada laporan keuangan pembeli, beberapa hal yang perlu diungkapkan adalah rincian hutang. Penyajian akad istisna. Hal yang disajikan oleh penjual pada laporan keuangan adalah piutang istisna yang belum dilunasi oleh pembeli, dan juga termin istisna, yakni keterangan yang berisi jumlah tagihan termin penjual pada pembeli. Pembeli juga menyertakan hal-hal yang disajikan pada laporan keuangan, yakni hutang istisna pada penjual yang belum dilunasi, serta aset-aset istisna dalam penyelesaian sejumlah presentasi penyelesaian dari nilai kontrak pada penjual, dan juga kapitalisasi biaya perolehan. Penarikan akad istisna. Pernyataan ini sebagai ganti dari PSAK 59, yaitu terkait dengan akuntansi perbankan syariah yang memiliki hubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan transaksi. Contoh pencatatan akad istisna. Biaya perolehan itu juga diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian jika tagihan atau pengeluaran selama pembuatan pesanan sudah diterima oleh produsen atau penjual. Maka dari itu, jurnal yang disajikan pelaporan keuangan yaitu aset istisna dalam penyelesaian di debit, lalu persediaan kas, utang, dan lain-lain di kredit.
Selanjutnya, saat pembeli membayar dengan lunas di awal muka, jurnalnya adalah kas di debit dan hutang istisna di kredit. Lalu saat pembeli melakukan pembayaran lunas di awal, maka penjual memberikan potongan harga sesuai kesepakatan dengan jumlah yang disepakati saat akad dengan jurnal kas di debit, lalu potongan pelunasan di debit dan hutang istisna di kredit. Pada akad istisna disahkan dengan pembayaran secara tangguh atau angsuran, maka hal tersebut mempengaruhi pencatatan yang akan dibuat oleh penjual, yaitu jurnalnya kas di debit, piutang istisna di debit, dan termin istisna di kredit. Lalu, namun jika tidak ada uang muka, maka pencatatannya adalah piutang istisna di debit dan termin istisna di kredit. Pada saat penyelesaian pesanan atau dalam proses untuk pembeli, maka jurnalnya aset istisna dalam penyelesaian di debit dan kas di kredit. Ketika pembayaran tambahan secara langsung, maka kas di debit, termin istisna di kredit, aset dalam penyelesaian di debit, dan kas di kredit. Biaya perolehan. Yang pertama, untuk biaya perolehan untuk akad istisna sendiri terdiri atas biaya langsung, yaitu terdiri dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung untuk membuat barang yang telah dipesan oleh pembeli. Yang kedua, biaya tidak langsung, yakni terdiri atas biaya overhead yang di dalamnya termasuk biaya akad dan pra-akad. Yang ketiga dan khusus untuk akad istisna paralel yang termasuk biaya perolehan adalah seluruh biaya akibat produsen atau pemasok tidak dapat memenuhi kewajiban. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.